Demi Allah, coba perhatikan baik-baik kata-kata saya ini. Saya bukan mengancam dan bukan mendoakan yang buruk-buruk. Bali pasti Allah hancurkan dan Allah tenggelamkan karena perbuatan dosa di sana sudah sangat-sangat keterlaluan. Jika pemerintah di sana tidak segera menghentikan dan menutup maksiat-maksiat itu dan tidak taubat secara massal, maka tidak ada tempat untuk mereka melanjutkan kehidupan di Bali. Tutup mulutmu, manusia provokasi. Kehidupan di Bali ini tidak serendah dengan ucapan sampahmu itu. Anda itu tidak pantas untuk menjadi seorang pendakwa ketika Anda selalu mengajarkan ujaran kebencian dan provokasi seperti ini. Anda tidak pantas untuk menjadi seorang pendakwah karena tutur katamu tidak mencerminkan marwah dan jabatanmu sebagai seorang pendakwah. Marwah dan harga dirimu itu jauh lebih terhormat dengan orang-orang yang melakukan maksiat. Sahabat Sainai TV, apa sih yang biasanya muncul ketika seseorang disebut melakukan tindakan maksiat seperti yang diajarkan oleh pendakwa ini? Rasanya takkan jauh dari perbuatan menenggak minuman keras alias mabuk-mabukan, menggunakan obat-obatan, perilaku seks bebas yang sangat identik dengan main wanita, berjudi, dan mencuri. Dalam bahasa Jawa, ada istilah perbuatan yang mengarah pada maksiat, yakni molimo, yang terdiri dari 5 perbuatan yang berawalan dengan huruf M, yaitu pertama, madat, alias mengisap candu atau narkoba. Kedua, madon, alias main wanita. Ketiga, minum, alias minuman keras. Keempat, main alias berjudi. Dan kelima, maling alias mencuri. Orang yang nekat melanggar 5 pantangan ini diyakini kehidupannya tak akan bisa menghindar dari masalah atau malapetaka. Nah, jika dikaitkan dengan perkataan pendakwa tadi, mungkin dalam benaknya daerah Bali itu yang didengarnya penuh dengan aktivitas yang mengarah pada hal-hal maksiat, seperti beberapa contoh yang baru saya sebutkan di atas. Meskipun secara pribadi saya sangat meragukan bahwa ucapan yang dilontarkan itu apakah berdasarkan data yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tidak. Karena bagi saya akan jauh lebih terhormat dan lebih mulia jika pendakwa itu hanya memberikan nasihat atau arahan, memberikan wejangan kepada pengikut-pengikutnya itu agar jangan mengarah pada aktivitas menenggak minuman keras atau pemakaian bikini yang kerap dilakukan oleh wisatawan mancanegara di kawasan pantai-pantai yang ada di Bali ini. Bukan malah sebaliknya, seorang pendakwah menjadi manusia provokasi. Mau jadi apa bangsa ini? Dan mau jadi apa para pengikut-pengikutnya itu? Kalau orang yang menjadi panutan hidupnya adalah seorang pengkhianat, manusia provokasi, dan sikap serta tutur katanya tidak mencerminkan bahwa dia adalah seorang pendakwah. Sahabat Sainai TV, menuduh Bali penuh maksiat sebenarnya sudah masuk dalam ranah ujaran kebencian. Rasanya sudah cukup bukti bagi pihak kepolisian jika ada yang melaporkan untuk menciduk pendakwa ini, karena dalam ucapannya sudah sangat jelas mengandung nilai provokasi agar masyarakat tidak menyukai Bali
sebagai destinasi wisata yang sudah kadung terkenal hingga ke mancanegara ini. Lagi pula, apakah hanya dengan mengenakan bikini di pantai atau di kolam renang itu dijadikan sebagai contoh saja, lantas berarti yang mengenakan dianggap pasti melakukan maksiat? Terus, siapa yang bisa menjamin kalau semisal ada yang berpakaian lebih sopan atau tertutup, pasti hidupnya benar dan jauh dari maksiat? Bagi saya, tudingan tak berdasar dan sangat provokasi itu semakin meyakinkan kita bahwa urgensi diterbitkannya sertifikat soal penceramah atau pendakwa yang qualified memang perlu disegerakan. Kalau bisa, tidak perlu menunggu tahun ini berakhir, karena dampak dari pengajaran dari pendakwa yang asal mangap memang sangat membahayakan bagi kesehatan rohani, jiwa, dan pikiran dari pendengarnya. Kepada Gus Yakult yang terhormat, kami mohon, tolong segera bikin aturan dan terapkan sebelum pola pikir masyarakat kita semakin rusak karena pengajaran ngawur yang mengarah pada kebencian, provokasi, hingga membenci pemerintah dan Presiden RI yang selama ini kerap muncul dan belum mendapatkan penanganan yang serius demi kebaikan dan kepentingan bangsa ini pada masa mendatang. Salam hormat, salam toleransi. Bali itu cinta damai.